Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu, Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman pada saat ini akan saya berikan judul Berjalan dalam Iman. Mari bersama kita membuka dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Puji Tuhan. Dikatakan tadi bahwa ada seorang wanita yang berseru kepada Yesus mengatakan, "Berbahagialah wanita yang mengandung engkau." Siapakah wanita yang mengandung Yesus? Tidak lain adalah Maria. Tetapi apa jawab Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ini adalah pernyataan dari mulut Yesus sendiri. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Mengatakan bahwa yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah. Tetapi tidak cukup mendengar saja, dan yang memeliharanya. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara ingin berbahagia dan terus berbahagia dan tetap berbahagia dan selama-lamanya berbahagia? Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita ingin mereka berbahagia? Bukan berbahagia karena mereka memiliki kekayaan, bukan berbahagia sesaat, bukan kebahagiaan yang bersumber dari dunia, tetapi kebahagiaan yang asalnya dari Allah sendiri. Karena itu Yesus berkata, mereka yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah. Karena itu pentingnya mendengar firman Allah adalah hati pikiran kita mendapatkan kebahagiaan, sukacita, kedamaian. Kita ditolong Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya mendengar, tetapi kita memeliharanya. Maka kebahagiaan yang kita alami, kita rasakan itu, Yesus berkata, lebih daripada Maria yang mengandung Yesus. Itu yang terpenting. Yang berikutnya, kita akan membuka dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saya lanjut pada ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sini Thomas pada awalnya tidak percaya kalau Yesus yang telah disalibkan itu bangkit. Tetapi setelah dia melihat Yesus 8 hari kemudian, maka Thomas dikatakan tadi percaya. Tidak ada indikasi bahwa Thomas pernah mencucukkan jarinya atau tangannya ke lambung Yesus. Ketika ia tahu bahwa itu Yesus, ia sontak tersungkur dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ada berkat yang lebih besar. Saya ulangi lagi,
ada berkat yang lebih besar ketika kita mempercayai firman daripada ketika kita melihat dulu baru percaya, atau merasakan sesuatu dulu secara jasmani seperti Thomas. Iman inilah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan bisa berbuat apapun untuk membuat kita percaya. Tetapi yang Allah kehendaki, yang berkenan kepada Allah adalah kita percaya meskipun tidak melihat. Termasuk ketika kita percaya perkataan Yesus pada ayat sebelumnya tadi di Lukas. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan ketika kita melakukan, percayalah, maka ada berkat, ada sukacita, kedamaian, pertolongan, penyertaan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu akan terjadi ketika kita mendengar, kita percaya, dan kita memeliharanya. Yang berikutnya, kita akan membuka dalam firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 8. Matius pasal 8 ayat 8. Dikatakan di sana, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa, ini adalah iman orang non-Yahudi. Begitu sangat percaya, begitu kuat imannya kepada Yesus. Iman terbesar yang pernah Tuhan lihat adalah iman yang mempercayai firman-Nya saja. Yang mempercayai firman-Nya saja. Tetapi iman yang paling kecil yang pernah Yesus lihat adalah iman Thomas. Iman yang paling kecil yang pernah Yesus lihat adalah iman Thomas. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini adalah tetaplah percaya meskipun kita belum melihat. Janji-janji firman Tuhan belum kita terima, belum kita alami, tetapi pasti setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita, seruan kita, jika kita percaya, terus setia, berharap, tekun, pada akhirnya Tuhan akan menyatakan. Pada waktunya Tuhan, pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Karena itu, tetaplah terus mengiring Tuhan, teruslah pegang firman Tuhan, dan percaya. Maka Tuhan akan melihat iman kita, percaya kita, dan Dia akan menyatakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk janji-janji firman-Mu, untuk perkataan-Mu Tuhan, yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin saat ini kami belum melihat sesuatu, kami belum melihat dengan jelas Tuhan janji-Mu dinyatakan, tetapi kami percaya pada waktu Tuhan, pada saatnya Tuhan, semuanya Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu, berkati setiap pergumulan, kerinduan, doa-doa kami. Tuhan mengasihi kami percaya. Berkati gembala senior, gembala sidang, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami, yang semua ini kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.